optimalisasi begitu. Nah, ini mungkin kata-kata ini yang di Pedum itu yang kemudian diinterpretasikan bahwa anggaran itu harus habis gitu loh. Ya, memang ada sedikit yang istilahnya ya yang sedikit berbeda. Kan kalau kalau kita bicara anggaran di perusahaan mungkin efisiensi itu bagus begitu ya, merupakan sebuah kinerja begitu ya. Tapi kalau untuk pembangunan ya memang agak sedikit berbeda. Makanya ada interpretasi bahwa ya anggaran itu harus dihabiskan. Kalau tidak bisa dihabiskan maka dikatakan tidak bisa menyerap anggaran gitu ya. Ya sekarang nih dikejar tuh di Dishub, makanya kami diundang, harusnya kami minggu depan gitu ya. Tapi karena dikejar untuk harus masuk di akhir Oktober sebagai apa sih namanya sebagai untuk Oktober ini dari September sebenarnya ya. September ini kan triwulan ketiga gitu ya, bulan ke-9 ini harus masuk gitu, makanya kami melakukan proses verifikasinya minggu ini gitu ya. Jadi mungkin sedikit Ibu mendeskripsikan ini masih berkaitan dengan APBD begitu ya. Jadi kan kita tahu bahwa DKI Jakarta lewat Dinas Perhubungan ya di subdinasnya ada perkeretaapian, di bawahnya ada LRT dan MRT begitu. Nah, ini kan investasinya luar biasa pemerintah DKI Jakarta. Nah, ini investasi ini kalau kita swasta mungkin dibebankan semua dalam bentuk pembayaran begitu. Nah, yang jadi masalah ini kan dalam rangka untuk meningkatkan transportasi publik kan. Nah, maka diberikanlah subsidi oleh pemerintah baik itu LRT maupun MRT. LRT itu untuk yang cuma 15,8 kilo begitu ya, sedangkan MRT lebih banyak 5,8 kilo kalau LRT, kalau MRT lebih panjang gitu jangkauannya ya. Nah, tentu dengan karakteristik masing-masing LRT dan MRT sesuai dengan peruntukannya disubsidi oleh pemerintah supaya tarifnya jadi rendah gitu ya. Karena untuk subsidi ini sebenarnya untuk mengkonversi investasi yang besar ya, untuk itu yang besar dari Dinas Perhubungan dari pemerintah DKI begitu ya. Nah, kemudian harusnya sih mengejar sampai break even point gitu. Harapannya setelah break even point emang enggak gitu ya, nanti mungkin apakah nanti akan difloorkan gitu ya, nanti tergantung kebijakannya pemerintah daerah DKI. Nah, biasanya ini untuk LRT dan MRT ya di bawah Jakpro ya BUMD namanya Jakpro itu dia setiap kan digunakan tuh ya ada koridor-koridornya begitu ya, sesuai dengan pergub begitu, banyak sekali pergub yang melingkupi begitu. Nah, nanti penggunanya untuk apa saja, pos apa saja yang disubsidi, karena tidak semua disubsidi tentu saja ya. Nah, kemudian ada target-target dan lain sebagainya. Nah, ini harus diverifikasi supaya penggunaan dana anggaran itu betul-betul yang sesuai dengan regulasi. Jadi tugasnya Ibu adalah memastikan bahwa usulan dana subsidi itu sesuai dengan regulasi yang ada, lebih kepada compliance gitu ya, kepatuhan terhadap regulasi. Di sana dikatakan ada unsur kelengkapan ya, kemudian ada unsur akuntabilitas dan lain sebagainya. Ibu mengawal itu begitu ya. Nah, Ibu sebagai verifikator, di bawahnya Ibu ada surveyor. Nah, surveyor inilah yang every week ya, dia melakukan pekerjaan seminggu 3 kali ke Dishub begitu ya, dan ke LRT. Nah, kalau Ibu cuma sebulan 3 kali begitu ya, paling banyak 4 hari gitu ya. Jadi kalau 4 hari 3 malam lah di sini. Kebetulan karena kemarin mepet-mepet, biasanya tuh di akhir harusnya minggu depan gitu ya. Ini dimajukan, Ibu juga kaget ya. Kemarin disampaikan wah nyari-nyari tuh tiket ya. Nah, itu hari dilaksanakan hari ini sama besok, nanti hari ketiganya hari Senin. Jadi Ibu malam ini nginep di sini, besok pulang, kemudian hari Senin balik lagi ke Jakarta ya.
Nah, ini kalau misalnya mepet-mepet, transaksinya banyak bisa sampai jam 11 malam. Nah, ini alhamdulillah tadi sampai jam 5 lebih ya, sudah selesai ya, jadi bisa istirahat gitu ya, bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Nah, tentu saja Bapak Ibu, ini salah satunya adalah ini, sebagai subsidinya iya gitu ya, tetapi, ini ada apa ya istilahnya, ada, kebijakan strategis yang dibangun oleh Dinas DKI Jakarta begitu, pemerintah daerah DKI Jakarta terkait adanya ya pemindahan karena Jakarta kita tahu bagaimana macetnya. Kemarin ada fenomena yang dari Jakarta ke Depok itu macet sampai jam 2 malam gitu baru bisa terurai. Diceritakanlah seperti itu di media massa begitu ya. Nah, ini untuk mengurai untuk dengan apa ya, transportasi publik yang nyaman, yang sesuai dengan harapan dan lain sebagainya, ada pengurangan penggunaan kendaraan ya pribadi berpindah ke publik misalnya seperti tetangga sebelah misalnya ya Singapura kemudian Malaysia ya. Coba yang jadi masalah adalah mereka penduduknya sedikit, kita masih banyak gitu ya. Jadi makanya nanti ke depan kan nanti Manggarai eh, stasiun terintegrasi akan dibuat kalau di Malaysia itu ada KL Sentral ya. KL Sentral itu akan dibuat Manggarai. Jadi Manggarai itu lagi proses pembangunan besar-besaran nanti. Jadi Gambir tuh hanya menjadi intermittent gitu. Yang saya tahu, yang ibu tahu ya kebijakannya. Nanti semuanya terintegrasi, semua LRT, MRT, beberapa moda yang lain itu semua harus lewat Gambir Manggarai ya. Sekarang proses pembangunan termasuk LRT pembangunan tahap ketiga ini ya untuk menjangkau semakin luas begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan kebijakan penggunaan anggaran ya, salah satunya tadi memberikan pelayanan dan tadi ya untuk meningkatkan moda umum gitu, public transport dalam bentuk melalui program MRT dan LRT. Nah, jadi berisi di KUA ini ya kebijakan umum anggaran, berarti terdiri dari dua karena komponen anggaran itu dua, ada penerimaan, ada pengeluaran. Penerimaan intensifikasi, ekstensifikasi macam-macam lah gitu ya. Sedangkan pengeluaran ya tadi banyak ya. Tadi yang kaitannya dengan prioritas tadi ada ekonomi, ada kesehatan, ada pembangunan dan lain sebagainya begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu nanti ini kita nanti akan melihat ya dari prioritas nasional yang tadi dikemukakan nanti akan berapa sih anggaran belanjanya, ini belanja tidak langsung, ini belanja langsung ya. Sedikit berbeda Bapak Ibu ya, belanja langsung itu adalah belanja yang digunakan untuk investasi ya, tidak langsung yang langsung dikonsumsi. Nah, itu sedikit berbeda konteks anggaran dengan kita ya. Mungkin kalau kita biaya langsung biaya yang dikonsumsi. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Ini pengisian tabelnya Bapak Ibu ya yang dari tadi kita misalnya contoh misalnya terkait dengan bidang 1, bidang sosial budaya dan kehidupan beragama ya. Contoh misalnya ada pengendalian jumlah penduduk kaitannya KB dan programnya BKKBN ya. Kemudian ada anak ya, kesehatan keluarga ya, termasuk yang lagi viral ya KDRT kayak gitu-gitu itu bagian dari pengendalian keluarga ya. Tapi bukan saya nggak nyindir Lesti ya. Kira-kira ini mah heureuy begitu ya. Reformasi pembangunan kesehatan. Sekarang kan lagi in banget itu yang terkait dengan gagal ginjal ya. Berarti ini harus dari BPOM begitu ya dan Dinas Kesehatan terkait atau Kementerian Kesehatan terkait itu harus lebih fokus gitu ya terhadap seleksi pemilihan mana sih yang boleh, mana yang nggak boleh gitu ya, obat-obatan yang beredar di Indonesia. Jangan loss aja begitu ya sampai menimbulkan hal yang negatif begitu ya dan seterusnya. Bidang ekonomi misalnya, peningkatan daya saing tenaga kerja. Bagaimana sih ada dinas tenaga kerja ya, misalnya meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja dengan misalnya pertama yang paling dasar banget
banget adalah pemberian keterampilan bahasa. Misalnya contoh kalau mau ke Tiongkok, ke Korea, ke Cina, ke India, kemana ya itu pakai bahasa yang sudah sesuai. Kemudian ada peningkatan gitu ya, misalnya yang dulu pembantu begitu ya, TKW itu adalah pembantu. Kalau sekarang naik sedikit, misalnya babysitter gitu kan udah naik tuh karena dia punya skill ya, punya kompetensi. Kemudian kalau yang tadinya cuma pekerja serabutan sekarang bisa jadi driver misalnya ya. Kemudian bisa mengoperasionalkan Word gitu ya. Mereka karena di Arab tuh itu aja udah bagus banget tuh bisa Word gitu ya, bisa MS Word begitu ya. Contoh ya. Dan seterusnya tentu saja. Ini diisilah kita ya dengan pengisian tabel-tabel. Di Pedum itu di lampiran ada tabel-tabelnya kita isi ya sampai akhirnya kita bisa mengisi ini. Nah, berapa sih yang tenaga kerja yang biaya tidak langsung, berapa biaya langsungnya begitu ya. Ibu biasa mengcoaching tuh ya, mengcoaching teman-teman ya baik itu di Bapeda. Jadi kalau Ibu di-hire oleh Bapeda berarti Ibu membantu seperti ini begitu ya. Tapi kalau Ibu di-hire oleh anggota dewan, Ibu kritisi itu pekerjaannya si Bapeda begitu ya. Nah, itu kira-kira. Setelah diisi begitu ya semuanya sesuai dengan pembangunan. Ini asumsi kita pemerintah daerah sama dengan prioritas nasional ya yang tadi 9 kegiatan. Tapi kalau kita misalnya Bu saya sama tapi susunannya nggak sama boleh nggak? Ya boleh. Silakan tinggal diisi, tinggal dibuat gitu ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ini tadi ya kita masukkan. Kemudian bagaimana sinkronisasi kebijakan pusat dan pemerintah daerah ya? Kita tahu tadi ya setelah kita mengetahui apa saja yang harus disinkronisasi, berapa yang perlu disinkronisasi, bidang apa saja yang perlu disinkronisasi begitu. Dan tidak hanya disinkronisasi tetapi juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah ya Bapak Ibu. Kemudian dari RKP masuk RKP ini punya nasional ya, rencana keuangan pemerintah. Nah, kalau ini rencana keuangan pemerintah daerah provinsi ya. Nah, ini apa? Nah, muncullah dari RKP ini berupa kebijakan umum anggaran ya. Nah, dari kebijakan umum anggaran kemudian diisi tabel-tabel tadi Bapak Ibu ya. Di situ tabel-tabel tadi. Sampai Bapak Ibu kan ketemu dengan angka-angka ini nih ya. Nanti kebijakannya apa saja begitu ya. Nah, ketika dimasukkan ke sini, ini yang disebut dengan PPAS ya, prioritas pembangunan anggaran ya. Anggaran sementara memang ya. Tapi PPAS inilah kita mah draft sebelum menjadi RAPBD atau RAPBN begitu ya. Jadi ada KUA berupa kebijakannya. Nah, kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk angka-angka ya, angka-angka ini ya Bapak Ibu. Berapa sih pendapatannya misalnya dengan adanya indikasi, ekstifikasi dan seterusnya dengan kebijakan lain sebagainya misalnya begitu ya. Maka diperkirakan dari pajak daerah berapa, dari retribusi berapa, dari ini berapa, dari ini gitulah kira-kira ya. Nanti ketemulah ini. Siapa yang membuat? Yang membuat itu Pemda ya lewat tim anggaran pemerintah daerah. Nah, Pemda ini siapa? Biasanya oleh Bapeda begitu ya. Bapeda lah yang menggodok begitu ya, melibatkan semua gitu ya. Dulu Ibu waktu di BWI atau di Basnas sering sekali Ibu dilibatkan ya. Biasanya terkait dengan pencapaian 8 SDGs begitu ya kalau Basnas. Ini berapa? Contoh misalnya pemerintah Provinsi Jawa Barat itu akan membuat program Rutilahu, rumah tidak layak huni begitu ya. Proses pembangunan untuk Rutilahu. Misalnya berapa? 4 tahun ke depan gitu ya, zaman misalnya Pak RK misalnya itu perlu berapa? Misalnya perlu sekian ribu. Nah, nanti dibagi tuh ada dari Basnas, ada dari lembaga lain misalnya ya, dari CSR, dari macam-macam lah gitu. Berapa nih misalnya kalau Basnas misalnya 2.000 per tahun. Berarti kalau dari puluhan ribu berarti Basnas mensupport selama 4 tahun itu 8.000 misalnya kan begitu. Jadi disampaikan makanya dilibatkanlah semua stakeholdernya pemerintah daerah ya. Nah, kemudian hasil KUA dan PPAS ini itu sebelum jadi RAPBD atau RAPBN itu dibahas. Kalau RAPBN itu dibahas oleh DPR, Banggar ya.
Nah, ini yang dulu ada kasus apa Angelina Sondal. Banyak nih yang tidak husnul khotimah di sini. Karena bahkan ya ada sindiran anggarannya belum ada, itu dibuatkan anggaran hanya gara-gara ya tadi gitu, koneksi dan lain sebagainya. Wah, luar biasa ya. Katanya kalau anggota dewan itu kalau udah masuk di Banggar bagian basah katanya gitu ya. Nah, itu ya wallahu a'lam bishawab begitu ya bagian Banggar. Kalau di daerah gimana? Ya DPRD dan Banggar juga ya. Nah, hasil dari KUA dan PPS ini sinkronisasi dan kegiatan yang dituang dalam tabel-tabel tadi ya. Begitu. Nah, sekarang kalau kalau kota dan kabupaten gimana? Ya sama ini. Nah, bedanya kalau untuk provinsi cuma satu dari RKP pusat ke provinsi. Nah, kalau kota dan kabupaten ini sinkronisasinya dari dua. Yang pertama RKP pusat, yang kedua RKPD-nya provinsi. Nah, baru RKPD-nya kota dan kabupaten. Berarti kota dan kabupaten itu harus mensinkronisasi tidak saja prioritas pembangunan pusat, tapi juga mensinkronisasi pembangunan provinsinya begitu. Contoh misalnya Garut, Indramayu, Depok, maka dia mensinkronisasi itu pemerintah nasional ya, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat begitu. Maka muncullah RKPD kota dan kabupaten ya. Ya. Kemudian sama tadi berisi KUA ya, kebijakan umum anggaran dan PPAS ya. Di sini juga sama Pemda, tapi levelnya di kota dan kabupaten. Ini tim anggaran pemerintah daerah ya. Kemudian ada DPRD kota dan kabupaten, ini bagian anggarannya dan ini juga sama ya. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua prinsipnya. Seperti apa prinsipnya begitu ya. Kita kemarin agak berbeda ya. Kemarin kan tahun 2014 ya. Ini 2015 saja sudah prinsipnya sedikit berbeda, sesuai tepat waktu masih sama, transparan masih sama, partisipatif ya. Nah, ini yang agak berbeda, yang berbedanya memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan seterusnya ya. Ini juga prinsipnya ada prinsip yang memang umum begitu kayak transparan ya, partisipatif itu umum karena kan kita prosesnya itu melibatkan semua stakeholder partisipatif ya. Sedangkan ada juga yang prinsip-prinsip yang sifatnya sangat kontekstual dengan tahun di mana anggaran itu disusun begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu saya stop share dulu kemudian saya share lagi yang terkait dengan LKPD-nya ya. Oke ya. Nah, ini adalah LKPD Bapak Ibu ya. Jadi asumsikan ini kegiatan anggarannya udah terbentuk, udah diimplementasikan, mulailah ada proses tentang administrasian di sistem itu ya. Ada pengadministrasian, ada pencatatan, boleh Bapak Ibu nanti buka lagi begitu materi minggu lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan pelaporan ya. Nah, mungkin concern kita di sini bidang akuntansi ya. Kalau kita nyebutnya akuntansi publik atau akuntansi pemerintahan begitu. Kalau tadi yang dijelaskan di awal itu lebih concernnya keuangan publik, yaitu lebih banyak di bagaimana cara menyusun APBD, mengimplementasikan gitu ya. Nanti ada regulasi ketuk palu, ada perda gitu ya. Ada peraturan pemerintah kalau untuk pusat begitu ya. Nah, kita lihat, mohon maaf ini Bapak Ibu, ini materi saya biasa kalau menyampaikan materi mengisi BIMTEK ya. LKPD ya. Nah, laporan ini bisa sesuai dengan namanya lah, laporan kalau di Ibu akan menjelaskan sedikit. Ada LKPD kalau terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, ada LKPJ ya. Kalau LKPD laporan keuangan pemerintah daerah. Tapi kalau LKPJ laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Kira-kira begitu. Jadi kita mengenal ada dua LKPD, ada LKPJ. Nah, kira-kira persamaannya gimana sih analoginya gitu ya kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang listing di Bursa Efek atau di perusahaan. Nah, kita mengenal kalau di perusahaan itu kan ada laporan keuangan, ada laporan annual report gitu ya. Annual report itulah LKPJ. Laporan keuangan itulah LKPD, kira-kira begitu ya. Untuk memahami memudahkan Bapak Ibu. Kalau
Kalau LKPD ya sesuai dengan SAP, standar akuntansi pemerintahan ya. Berarti kita bicaranya pure laporan keuangan ya. Tapi kalau LKPJ isinya finansial perspektif dan non finansial perspektif, sama dengan annual report ya. Annual report juga ada laporan keuangannya di dalamnya, ada juga aspek-aspek non laporan non keuangan misalnya ya. Kita lihat bedah gitu ya. Laporan dari berbagai dimensi pengamatan. Kita mengenal ada istilah pemeriksaan, ada istilah pengawasan, ada istilah review, ada istilah evaluasi. Nah, untuk keuangan publik APBD ya dalam konteks dikaitkan dengan dikaitkan dengan akuntansi pemerintahan begitu ya. Ini sedikit berbeda ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya Ibu menjelaskan ada LKPD, ada LKPJ ya. Nah, ini kita lihat ada tadi istilahnya pemeriksaan, review, pengawasan, dan evaluasi begitu ya. Nah, kita lihat coba begitu apa itu perbedaan dari kesemuanya ya. Nah, kita lihat kaitannya dengan siklus. Nah, ini kita gambarkan perspektif waktu ya. Ini Desember bisa tahun 2023 gitu ya. Ini misalnya kita nih ini tahun 2022 misalnya, maka ini 12 bulan 12 itu 2022. Berarti ini Januari, Februari ini tahun 2023 begitu ya, Bapak Ibu. Nah, maka kita lihat. Nah, di sini ada LKPJ. Nah, LKPJ sesuai dengan PP 3 nomor 2007 begitu ya. Ini berlaku sampai dengan Desember begitu ya, sampai dengan Desember. Artinya dilakukan laporan keterangan pertanggungjawaban itu tidak dari Januari, tetapi dari Desember tahun sebelumnya. Karena nanti ada cut off. Mungkin apa ya kalau di kita kan kalau audit itu ada peristiwa sebelum gitu ya, sebelum tanggal neraca begitu ya, itu terangkum di LKPJ ya. Nah, jadi LKPJ basis di Desember tahun yang lalu ya, yang sudah dilaporkan sebenarnya untuk LKPJ ya. Nah, LKPJ ini dibuat dari Januari sampai dengan bulan Maret ya. Nah, ini apa namanya, Bapak Ibu ya, bentar. Nah, ini dibuat di masing-masing dinas ya. Misal dinas kesehatan itu dibuat nih ya si LKPJ ini istilahnya kalau anggarannya gitu ya dibuatlah kalian gitu ya kalian membuat. Buat kalau negara gimana APBN ini biasanya oleh kementerian ya, oleh kementerian. Maka dibuatlah tuh cikal bakal LKPJ ya. Nah, ini kenapa 12 yang bulan lalu ke bawah? Karena ada transaksi terutama kontrak jangka panjang, transaksi jangka panjang yang terjadi di tahun 2000 di tahun sebelumnya akan terbawa di tahun berjalan begitu. Kalau tadi misalnya 2022 ini terbawa di 2023. Nah, kemudian nanti di hasil draft LKPJ ini diserahkanlah kepada DPRD ya, diserahkan kepada DPRD untuk direview begitu. Nah, disinilah biasanya konsultan-konsultan di-hire oleh DPRD untuk melakukan review begitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini di KP 58 2005 ini entitas akuntansi masing-masing SKPD ya dibuat nih sampai di bulan Februari ya, di bulan Februari yang tadi dibawa dari tahun 2000 sebelumnya dibuatlah gitu ya. Nah, ini kita bahas SKPD ini ya, LKPD kalau ini LKPD ya. Nah, entitas ini masing-masing SKPD dikonsolidasi ya biasanya oleh Bapak tadi ya lewat LKPD. Nah, ini dikonsolidasi ya oleh tadi TAP atau KPD ya dibuatlah laporan keuangan untuk entitas belum untuk pemerintah daerah
ini baru untuk entitas ya. Apalagi, nah, di sini pemeriksaan LKPD oleh BPK. Di BPK punya waktu sebenarnya kalau sesuai dengan aturan cuma dua bulan ya memeriksa kota daerah apa namanya pemerintah daerah ya karena ini apa namanya pemerintah daerah apa APBD ya. Nah, kemudian ini berarti pemeriksaan. Di sini ada review begitu ya. Sini konsolidasi. Ini kaitannya dengan apa namanya apa menggabungkan ya begitu. Kemudian apa lagi? Nah, di sini harus dibuka raperda yang dibahas dengan persetujuan bersama antara DPRD dan evaluasi oleh kepala daerah dalam hal ini oleh gubernur, oleh bupati, oleh wali kota begitu ya, tergantung pemerintah daerah. Kita udah mengenal tuh ada evaluasi, ada review, ada pemeriksaan begitu ya. Kemudian berikutnya tuh ya. Nah, ini ada akib ya. Akib itu apa namanya kinerja institusi pemerintahan. Ini biasanya berhubungan dengan pengendalian biasanya ya. Ini biasanya terkait dengan pengendalian internal ini sesuai dengan Impres nomor 7 tahun 99 regulasinya ya. Kemudian berikutnya LAKIP, ini cikal bakal dari LAKIP, laporan ya terkait dengan implementasi pengendalian internal untuk institusi pemerintahan. Nah, nanti LAKIP ini itu dikawal oleh inspektorat. Jadi kalau inspektorat kan namanya juga pengendali internalnya pemerintah daerah atau pemerintahan, jadi dikawal betul begitu ya. Nah, kemudian ada review lagi ya sesuai dengan apa namanya keputusan pemerintah apa Menteri Dalam Negeri ya. Nah, ini review oleh Inspektorat Jenderal yang tadi. Jadi Inspektorat Jenderal melakukan review ya, review untuk LKPJ dan LAKIP dan LKPD. Jadi kerjanya banyak sekali ya. Disinilah orang akuntan banyak berkecimpung ya. Jadi rata-rata di sini akuntan ya, akuntan ya Bapak Ibu dari mahasiswa alumni gitu ya, boleh saja bekerja sebagai Inspektorat Jenderal. Nah di sini PNS Bapak Ibu ya, PNS dia adalah satuan unit internalnya pemerintah. Jadi kita udah review, ada periksa, ada apa evaluasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian PP nomor 6 tahun 2008 ada EKPPD. Nah, ini biasanya mencakup kesemuanya begitu ya. Jadi dari tadi lah LKPD, LKPJ, begitu ya. Ini harus sudah selesai di di bulan ke-6 ya, Bapak Ibu, harus sudah selesai di bulan ke-6 ya. Kemudian Bapak Ibu masuklah kita di laporan keuangan ya. Di laporan keuangan Bapak Ibu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni begitu ya. Nah, ini tadi ya laporan entitas akuntansi Januari, Februari, konsolidasi, direview ya. Direview ini oleh Inspektorat Jenderal iya, kemudian direview kalau kita dia cikal bakal apa direview untuk memperoleh akuntabilitas eksternal biasanya oleh kantor akuntan publik misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian diperiksa oleh BPK di bulan April dan Mei sehingga dievaluasi di bulan Juni untuk mendapatkan persetujuan bersama yang tadi oleh EKPPD begitu ya. Nah, apa saja laporan keuangannya ini sesuai dengan SAP dan pasal 232 Permendagri 13 2006 terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ini yang terbaru yang disampaikan oleh Pak Arief kemarin ya kalau tidak salah. Kemudian Permendagri nomor 4 ini tahun 2008 pasal 13 ini mulailah penjelasannya ada review ya, kemudian apa namanya ada surat pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah dilakukan review ya. Kemudian adanya konsolidasi ya di sini sesuai dengan Permendagri 3 tahun 2006 pasal 296 ayat 1 di mana PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan
artinya konsolidasi ya. Cara mengkonsolidasinya sama nggak Bu dengan perusahaan? Sama. Ya kalau Bapak Ibu sudah mengambil mata kuliah advance begitu ya, Bapak Ibu sama lah, prinsip dasarnya sama ya. Nah, ini paling lambat 3 bulan telah berakhirnya tahun anggaran, berarti di sini di bulan Maret ya. Jadi udah jelas nih siklusnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nanti ada di akuntan pemerintah daerah, ini harus menjadi time schedule yang ketat gitu ya. Karena ada reward dan punishment juga begitu ya. Kemudian pasal 17-nya Undang-Undang 15 tahun 2004, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK ya kepada DPRD selama-lamanya 2 bulan, berarti April dan Mei ya. Kemudian di bulan Juni ini pasal 31 Undang-Undang 17 tahun 2003 ya, ini tentang pengelolaan keuangan daerah. Gubernur, Bupati, Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yaitu LKPJ ya Bapak Ibu ya, berupa laporan keuangan diperiksa oleh BPK. Jadi laporan keuangannya itu sudah diaudit oleh BPK ya. Jadi sama dengan namanya annual report begitu ya. Kemudian pasal 298 nomor ayat 1 Permendagri 13 tahun 2006, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berarti di bulan Juni nih, tidak boleh lebih dari bulan Juni ya. Nah, ini dia psikologi anggaran ya. Jadi biasanya karena berakhirnya tanggal 31 begitu, harusnya sebelum-sebelumnya gitu di awal bulan Juni. Biasanya ngasihnya tuh 3 hari atau 5 hari atau 4 hari sebelum berakhirnya. Makanya di sini kadang ya jujur aja Ibu kalau sering mendapatkan pekerjaan begitu ya, penugasan dari DPRD misalnya, yang paling sering DPRD ya, Ibu di hire DPRD. Nah, ini untuk mereview LKPJ itu biasanya tebelnya setebel apa ya gitu. Kalau di box itu kadang sampai 2 box itu apa sih namanya, kertas rim itu ya, saking banyaknya begitu ya. Nah, itu kebayangkan mereview laporan keuangannya, laporan pertanggungjawabannya kepala daerah. Jadi punya pemerintah daerah, kebayang lah ya banyaknya begitu ya. Oke, kemudian pasal 303 Permendagri 13 tahun 2006, Raperda Provinsi tentang EPJ ya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran PJ pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lambat 3 hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi ya. Jadi dievaluasi lagi tuh oleh DPRD ya. Nah, kemudian pasal 305-nya ya, Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda kabupaten atau kota tentang PJ pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama, ini juga sama. Cuma bedanya kalau ini ke Menteri Dalam Negeri, kalau untuk provinsi, kalau untuk kota dan kabupaten kepada gubernur Bapak Ibu ya. Jadi sama ini. 303 ini untuk pemerintah daerah provinsi ya, dievaluasi istilahnya ya sebelum diserahkan ya kepada Menteri Dalam Negeri ya. Sedangkan ini disampaikan kepada gubernur ya gitu. Ini tadi laporan keuangannya, ini laporan realisasi anggaran ada laporan yang berisi penerimaan dan belanja daerah dalam suatu periode tertentu. Ini hampir sama lah analoginya dengan income statement ya. Isinya pendapatan daerah, belanja daerah, dan penerimaan pengeluaran pembiayaan ya. Ibu, posisi keuangan di juga neraca ya. Sama Bapak Ibu ada aset bagi bank, ada investasi yang biasanya modal ya analoginya. Dan laporan perusahaan ini juga sama, berasal dari 3 aktivitas keuangan, investasi, aktivitas operasi, investasi dan aktivitas keuangan ya. Nah, kira-kira hampir sama ya. Nah, cuma di sini ada aktivitas istilahnya pembiayaan ya, keuangan itu, kemudian ada aktivitas non anggaran ya. Catatan atas laporan keuangan sama nggak dengan perusahaan biasa begitu ya, yang Bapak Ibu pelajari? Sama Bapak Ibu, isinya berupa penjelasan terkait dengan kebijakan, dasar ya, dasar penerima, misalnya dasar pengakuan, dasar pencatatan, dasar
pelaporan gitu ya, penilaian ya, metodenya ya dan lain sebagainya yang berkait dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ya. Oke, Bapak Ibu, ini ruang lingkup kebijakan akuntansinya ya. Ada revenue recognition ya, pengakuan pendapatan, prinsip konsolidasi, investasi, ada depresiasi, ada amortisasi, begitu ya. Kemudian hampir sama lah ya. Kemudian ada kontrak konstruksi, kalau kita kontrak jangka panjang ini ya. Investasi properti, ya ini kaitannya dengan aset tetap ya. Biaya riset and development, persediaan yang dikonsumsi ya, persediaan bagi negara atau bagi pemerintah daerah. Kemudian ada biaya manfaat pensiun dan lain sebagainya, termasuk juga hedging ya, karena pemerintah daerah atau pemerintah boleh melakukan kegiatan investasi. Nah, ini hampir sama ya yang tadi. Oke, itu Bapak Ibu ya sesuai dengan namanya regulasi dan siklus sudah disampaikan ya. Insya Allah setelah perkuliahan Ibu akan menambahkan materi tadi ya di materi pertemuan yang kelima. Ibu stop share, silakan Mbak Ines dan temannya dan teman-temannya begitu ya mempersiapkan presentasi pada hari ini. Mangga. Ini izin share screen ya, Bu. Boleh. Apa ya seminar lumayan juga. Mangga Ines. Punten, Ibu udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi sektor publik dengan topik apakah akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintah dapat menjadi media untuk mengurangi atau mendeteksi penyelewengan anggaran pada APBN dan atau APBD. Ines, suaranya nggak putus-putus Ibu terima. Ibu nggak tahu nih internetnya Ibu atau Ines ya. Ibu terima, nggak tahu teman-teman, Bapak Ibu, suaranya terdengar jelas nggak ya Ines, Mbak Ines? Kalau di saya suaranya nggak putus-putus. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh, jelas ya. Oh, berarti ini. Oke, terus kalau demikian ya, mungkin di ibunya yang bermasalah. Mohon maaf. Dilanjut ya, Bu. Untuk kasus yang pertama dengan judul analisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud terjadi studi kasus di Malang pada tahun 2021. Di Indonesia sendiri, perkara fraud menjadi data yang dilakukan oleh ACFE yang dilakukan setiap 2 tahun sekali, serta data terbaru yang dipublikasikan di tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkara korupsi artinya aktivitas yang paling curang dengan kasus sebanyak 167 menggunakan persentase sebesar 69,9%, diikuti dengan kecurangan penyalahgunaan aset negara dan korporasi sampai 50 salah dalam persentase 2,9% dan yang terakhir artinya perkara penipuan. Keuangannya dengan perkara sebesar 9,2% menurut ACFE pada tahun 2019. Selanjutnya, masalah fraud yang sering terjadi di Indonesia sebagai penyebab kerugian yang sangat besar. Penipuan dalam bentuk korupsi merupakan masalah yang paling besar untuk kerugiannya itu sebesar 10 juta. Menariknya, baik penipuan pada bentuk korupsi serta penipuan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset dalam banyak perkara pada di bawah 10 juta. Namun sebagian dari 10 insiden. Di sisi lain, perkara korupsi mempunyai insiden paling sedikit, namun kerugian terbesarnya melebihi dari 10 miliar. Berkenaan dengan faktor-faktor yang seringkali menyebabkan penipuan dalam suatu organisasi,
Jika pengandalian internalnya tidak ada atau lemah, bisa atau dilakukan secara bebas serta tidak efisien, karyawan dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran serta integritas mereka. Karyawan diatur, dieksploitasi, menggunakannya secara buruk, disalahgunakan, atau mengalami tekanan buat mencapai tujuan serta target keuangan yang mengarah di kegiatan penipuan. Tidak efektif dan tidak sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karyawan terpercaya memiliki dilema pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Umumnya dilema keuangan, kebutuhan kesehatan, keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Untuk kasus yang di atas, ini ada pembahasannya. Berasal sekian dari banyaknya kendala yang bisa ditimbulkan oleh fraud, perlu adanya akuntabilitas kepada forum publik sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja otoritas publik. Aplikasi rapikan kelola pemerintah yang baik adalah kehendak kita bersama. Diyakini bahwa akuntabilitas berpotensi mengubah keadaan pemerintahan yang tidak dapat menyampaikan pelayanan publik dengan baik dan korup. Menuju tatanan pemerintahan yang demokratis, pembentukan pemerintahan yang akuntabel akan menerima dukungan dari rakyat. Terus terdapat kepercayaan publik terhadap apa yang diatur, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program atau acara yang berorientasi pada publik. Selanjutnya, di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah buat melayani warga. Dalam konteksnya, menjadi organisasi pelayanan publik, pemerintah harus memastikan transparansi serta akuntabilitas publik pada pengelolaannya. Akuntabilitas pemerintah adalah perwujudan tanggung jawab suatu badan publik buat tanggung jawaban atas sisi organisasi untuk mencapai tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan melalui alat akuntabilitas rencana. Penerapan akuntansi yang sempurna pada sektor publik akan menaikkan akuntabilitas forum publik. Mirip yang dikutip oleh Pamungkas pada tahun 2012, bahwa penerapan akuntansi di sektor publik mensugesti akuntabilitas lembaga publik, dan bila akuntabilitas forum publik baik yang ditimbulkan oleh akuntansi sektor publik, maka akan mencegah penipuan, seperti yang dikemukakan oleh Santoso pada tahun 2008, bahwa penerapan forum publik akuntabilitas publik terhadap instansi pemerintah bisa mencegah penipuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ibu Jahara. Iya, terima kasih Ibu Ines. Selanjutnya, dan di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus mengenai pengaruh penerapan, bukan yang ini. Ines, aku aja yang share screen. Apakah udah terlihat? Ada aja. Sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sebentar. Kasus mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktornya adalah maraknya praktek fraud yang terjadi di berbagai instansi pemerintahan. Salah satunya adalah korupsi.
Praktek korupsi dalam pemerintah tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Tingkat korupsi di Indonesia berada pada peringkat negara ke-140 dari jumlah negara yang diikutsertakan sebanyak 159, yang menunjukkan sebuah indikasi bahwa penggunaan keuangan negara di Indonesia tidak ekonomis, efisien, dan efektif karena mengalami kebocoran yang disebabkan praktek korupsi. Akibat dari korupsi, menurut S.R. Ackerman, adalah lambatnya pertumbuhan pembangunan dan juga tidak meratanya pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Tentunya hal tersebut akan berimplikasi kepada masyarakat sebagai sasaran akhir dan fokus utama seluruh kegiatan pembangunan, karena pemerintah tidak mampu secara maksimal memberikan pelayanan dalam berbagai segi kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah memasuki suatu era transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada DPR atau DPRD. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, solusi dari kasus ini, yaitu salah satu cara pencegahan terjadinya praktek korupsi adalah pengembangan akuntansi yang baik oleh pemerintah dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Bagi para pengawas keuangan negara, laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi memberikan tantangan baru dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Tantangan tersebut adalah kemampuan pihak pengawas dalam mengungkap kewajaran penyajian laporan keuangan melalui opini yang diberikannya. Kemampuan ini tentunya diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasi standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, konsistensi dalam pelaporan keuangan, serta menyulitkan pengauditan. Selanjutnya, akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk membuat keputusan dan untuk menilai kinerja. Karena kebutuhan informasi di sektor publik yang lebih bervariasi, maka informasi tidak hanya terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dan sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi
korupsi, sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Irfan. Silahkan Pak Irfan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Zahra. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tentang pengaruh akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BKUD Kabupaten Pindrang. Akuntansi sektor publik adalah jenis akuntansi yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Di Indonesia, reformasi pengelola keuangan negara telah memasuki tahap transparansi dan akuntabilitas. Pencapaian hasil kerja dari instansi pemerintah menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan bidang pemerintah dalam implementasinya. Dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Dengan adanya informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik lagi. Lanjut Bu Zahra. Udah di next ini. Yang kedua yaitu pengaruh masih lanjutan yang sebelumnya, yaitu akuntansi sektor. Atau Pak Irfan aja yang share screen ya? Oke, boleh. Apakah sudah kelihatan tampilan share screen-nya? Belum, lagi proses kayaknya. Proses Bu. Siap Bu. Udah udah Pak Irfan, mangga. Baik Bu. Baik, selanjutnya itu pengaruh akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap pencegahan fraud di Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah BKUD Kabupaten Pindrang. Dengan penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasannya optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat dilakukan secara optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi, sehingga pemerintah di Indonesia dapat mewujudkan good governance yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud menunjukkan bahwa secara teoritis akuntansi sektor publik, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap pencegahan fraud, baik secara parsial maupun bersama-sama. Oleh karena itu, dilakukan pengkajian atas pelaksanaan praktis dari penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah apakah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah mereka lakukan kepada pihak pemberi amanah yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban. Maka dari itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat
tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya serta konsisten. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan berbagai faktor. Salah satu faktornya yaitu adalah praktek fraud yang terjadi di berbagai instansi pemerintah. Salah satu jenis praktek fraud yang terjadi yaitu korupsi. Praktek korupsi dalam pemerintah telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Baik, yang kedua yaitu menyajikan solusi serta penyelesaian masalah. Pengaruh sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pinggan, di mana definisi akuntansi sektor publik itu sendiri bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi karena luasnya wilayah publik itu sendiri. Sehingga setiap disiplin ilmu, mau ekonomi, politik, hukum, maupun sosial, memiliki cara pandang yang berbeda. Akuntansi sektor publik yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin meningkat penerapan akuntansi sektor publik, maka semakin meningkat pula kinerja suatu instansi pemerintahan. Lalu yaitu yang selanjutnya, adapun hubungan positif antara akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi terhadap pencegahan fraud. Semakin banyak penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka semakin baik juga implikasinya dalam pencegahan fraud. Secara teoritis, penerapan akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Akan tetapi, pada penelitian ini belum terdapat nilai yang signifikan akan pengaruh dari akuntansi sektor publik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntansi sektor publik berpengaruh melalui akuntabilitas kinerja dalam mencegah fraud. Adapun alasan akuntansi sektor publik tidak mempengaruhi pencegahan fraud melalui akuntabilitas kinerja, atau dengan kata lain, akuntabilitas kinerja instansi tidak cukup kuat dalam memediasi hubungan pengaruh akuntansi sektor publik dengan pencegahan fraud. Oleh karena itu, pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, akuntansi sektor publik lebih berpengaruh secara langsung terhadap pencegahan fraud. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Moderatornya siapa ya? Oh ya, Bu Ines. Ines, Mbak Ines. Iya Bu, sekian dari kelompok kami Bu. Maaf jika banyak kekurangannya Bu. Kan lagi belajar sama-sama ya, kita Ibu belajar dari Bapak Ibu belajar mungkin sedikit dari Ibu, begitu ya, kita sharing saja di kuliah ini ya. Nah ini kan apa judul besarnya Mbak Ines? Judul besarnya tadi apa ya, gitu. Walaupun di dalamnya kan pengaruh gitu ya, pengaruh terhadap gitu ya, tapi judul besarnya apa ya tadi yang di cover biasanya adanya. Coba kita lihat ya. Topiknya tuh apakah akuntansi sektor publik, khususnya akuntansi pemerintah, dapat menjadi media untuk mengurangi atau mendeteksi penyelewengan anggaran, Bu? Gitu ya. Kan tadi ya memang ada ulasan dari hasil riset ini yang dimana Kabupaten Pinrang ya. Pinrang tuh kabupaten provinsinya mana ya Pinrang tuh? Sumatera gitu? Pinrang tuh mana Mbak Ines? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Ya. Daerah apa dekat itu ya, apa namanya? Jeneponto situ ya, di dekat-dekat situ ya Pinrang itu. Nah, dari hasil riset ini ternyata gitu ya kira-kira ada ulasan bahwa betul akuntansi itu bisa gitu loh ngurangin begitu ya. Tetapi ternyata nggak cukup akuntansi saja kira-kira gitu ya.
Betul nggak Mbak Ines ya? Ternyata untuk bisa mengurangi korupsi atau fraud ya dalam konteks akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan tidak cukup ternyata akuntansi saja, implementasi akuntansi saja itu nggak cukup. Kenapa? Karena akuntansi itu kan pakem-pakem udah jelas begitu ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Irfan kalau nggak salah saya terakhir, akuntansi adalah proses mencatat gitu ya sampai melaporkan begitu ya, mengklasifikasikan dan seterusnya begitu ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang faktor lain gitu yang bisa mengurangi fraud gitu ya. Ibu mencoba menangkap tadi Mbak Ines menyebutkan harus diimplementasikan akuntansi yang sekarang ada itu harus lebih dikembangkan lagi. Nah, walaupun Mbak Ines belum nggak menjelaskan tuh apa saja yang perlu dikembangkan ya. Apakah standarnya kah gitu yang dikembangkan ya? Apakah apa namanya sistem informasinya kah yang dikembangkan? Nah, ini Mbak Ines belum menjelaskan. Boleh nanti Mbak Ines lihat ya. Ibu sepintas melihat bahwa harus ada mengembangkan akuntansi begitu ya. Terus ada banyak faktor lagi. Di Mbak Zahra juga tadi tentang tata kelola ya yang diulang lagi oleh Pak Irfan ini terkait dengan tata kelola. Jadi mungkin itu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau menanggapi menambahkan ya tadi Ibu mencoba mencoba mengulas gitu intinya. Tadi sih memang ada pengaruh apa tadi ya pengenai internal terhadap akuntabilitas kayak gitu ya mungkin ini variabel-variabel ya identifikasi masalah atau hipotesis yang ada dari artikel yang diambil oleh si penyaji hari ini. Tapi intinya adalah tadi bahwa ketika apakah akuntansi itu bisa mengurangi fraud gitu ya ada ya akuntansi itu bisa gitu ya mengurangi tapi ternyata akuntansi saja tidak cukup untuk bisa mengurangi fraud sesuai dengan harapannya kita semua begitu ya maksudnya mengurangi banyak karena ya tadi di atas langit ada langit gitu ya ini kan bicara ya mungkin Bapak Ibu betapa kita tuh dibodohi banget oleh Sambo gitu kasus Sambo ya ada korupsinya ada narkobanya ada pembunuhannya udah jelas-jelas ya ada perselingkuhan ada Masya Allah gitu ya sampai akhirnya tuh udah jenuh juga gitu ya awal-awal ngikutin lama-lama sih kesel juga udahlah gitu ya rasanya tuh kayak blunder banget tuh masalahnya ya itu ya. Nah, mangga Ibu pengen menginginkan masukan dari Bapak Ibu, boleh menambahkan, boleh bertanya, silakan ya Bapak Ibu sebutkan namanya dan apa sih namanya dari kelompok berapa ya. Silakan siapa yang mau bertanya gitu ya menambahkan supaya diskusinya lebih baik ya. Silakan. Ini yang presentasi Mbak Ines, Pak Irfan, dan Mbak Zahra ya. Nah, berarti di sini ada Pak Nawawi, ada Pak Arif, ada Mbak Felda, ada Pak Muhammad Fajri ya, yang sebagai peserta perkuliahan hari ini yang tidak sebagai penyaji begitu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Boleh lewat chat, boleh disampaikan langsung. Silakan Bapak Ibu ya. Mungkin kira-kira gini, apa saja sih yang harus dikembangkan gitu ya dari akuntansi supaya bisa betul-betul menekan fraud ya yang terjadi itu berarti bahasanya membantu Mbak Ines ya atau Mbak Ines sendiri bisa menjelaskan apa saja sih gitu yang dikembangkan gitu ya tadi sebenarnya udah ngasih clue ya tinggal penjelasannya silakan Mbak Ines. Apa yang harus dikembangkan di dalam akuntansi supaya dia memang optimal mengurangi fraud gitu ya. Silakan. Ya, kita diskusi bareng-bareng di sini. Pak Arif mau menjawab? Menanggapi, Bu. Ya silakan aja kan kalau kita bicara akuntansi kita bicara sistem, kita bicara standar, kita bicara proses, kita bicara kompetensi ya. Orangnya kan nggak bisa semua orang bisa melakukan proses akuntansi ya. Kemudian bicara mekanisme ya,
bicara prosedur, kemudian mungkin juga di dalamnya ada sistem otorisasi, bicara dokumen, banyak sekali kalau kita bicara akuntansi saja. Jadi kalau bicara tata kelola, lebih banyak lagi nih ceritanya ya. Panjang kali lebar sama dengan luas. Silakan, siapa saja di sini? Pak Nawawi mungkin bisa menambahkan sambil Pak Arifnya mencoba ini. Mungkin Pak Nawawi silakan, barangkali mau menambahkan. Enggak. Oke, siap. Pak Felda, mungkin ada mau menambahkan? Atau Pak Fajri, tapi Pak Fajri tadi confirm ya, mohon izin katanya di grup sedang dinas luar kota ya. Oke. Atau silakan Mbak Ines yang presentasi ini. Mbak Ines kan bertanggung jawab nih menjelaskan, karena tadi Mbak Ines ya kalimatnya di apa sih namanya slide ketiga apa slide keempat ya Ibu ya, kalau nggak salah ada kalimat itu gitu ya. Jadi untuk bisa menekan fraud ya salah satunya kita dengan mengembangkan akuntansi begitu ya. Nah, cuma apa yang dikembangkan nih gitu, bagaimana mengembangkannya begitu ya. Siapa yang mengembangkan? Nah, ini kan harus ketemu nih titiknya ya. Mbak Felda mau menjawab atau mau memberi masukan mungkin? Silakan Mbak Felda. Belum ada, Bu. Siap, Mbak apa-apa. Oke, Bapak Ibu. Mana Mbak Ines? Mbak Ines. Ayo, karena ini presentasinya Mbak Ines nih. Iya, Mbak Ines. Sebentar ya, Bu. Ya, silakan, boleh ya. Kok ada merah ya? Ibu, Ya, maaf kalau salah ini mah Ibu ya, nyobain aja, nggak Bu. apa-apa. Namanya belajar boleh salah. Kalau ujian, nah itu nggak boleh salah. Jadi, Kalau salah dikurangi ya. Berguru Ines. Silakan, Nes. jadi tadi kata Ibu kan gimana cara-cara lain buat menghindari fraud ya, Bu ya. Misalnya Mungkin bahasanya untuk bukan menghindari ya, tapi menekan gitu ya, atau mengurangi lah begitu. Silakan, Nes. mungkin salah satunya memperketat pelaksanaan SOP-nya, Bu. Kan pengabaian SOP itu mungkin apa sih bisa terjadi ketika seorang karyawan atau manajernya cuma berfokus pada target sehingga melewatkan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Pengabaian SOP oleh karyawan itu bisa mengakibatkan arah perusahaan itu tidak dapat terkendali dan akan memunculkan sebuah penyelewengan itu, Bu, gitu. Jadi kalau versi Mbak Ines yang bangga adalah dalam dia dari seluruh mekanisme ya, gitu ya, buat ini dijalankan gitu ya. Prosedur akuntansi ya misalnya mencatat apa saja begitu ya. Oke, coba Mbak siapa di sini? Tadi Mbak Zahra bisa menambahkan? Mungkin menciptakan kultur perusahaan yang baik dengan Kultur yang menggunakan seperti software apa kira-kira? dengan menggunakan software akuntabel dan pengetatan Software SOP ya? itu. Ya, jadi peluang terjadinya fraud ini akan semakin kecil, tetapi bisa saja kemungkinannya bisa terjadi. Jika dengan menggunakan software akuntabel tidak berhasil, cara lainnya itu membangun kultur perusahaan yang baik. Dengan membangun kultur perusahaan yang baik dapat menjadikan karyawan memiliki rasa solidaritas yang tinggi sehingga tidak terjadi degradasi moral yang berujung pada kriminal dalam bentuk fraud. Mungkin itu, Bu, tambahannya dari Zahra. Oke ya, jadi lebih kepada orangnya, kemudian membangun kultur ya,
kultur bersih begitu ya, kultur tertib ya, kemudian kultur rasa takut ya. Artinya ya harus dibangun tuh rasa takut kalau kita tidak takut mengambil yang bukan haknya, takut kita melakukan kesalahan ya, kesalahan dalam pengertian karena tadi berhubungan dengan fraud ya. Jadi akhirnya kultur ini, moral ini begitu yang ada pada akuntan gitu ya, yang karena kan kaitannya dengan implementasi akuntansi nih, berarti akuntan kan. Nah, sehingga kultur ini berdampak kepada ya apa istilahnya ya moral sikap-sikap ya, moral attitude dari akuntan gitu ya, sehingga dia akan akan patuh begitu ya sama SOP yang ada. Jadi bahasanya memperketat tadi ya, kalau bahasanya Mbak Zahra ya, kemudian juga kalau tadi bahasanya siapa Mbak Ines katanya SOP juga ya. Jadi kemudian takut kalau tidak melaksanakan dengan seharusnya. Dampaknya apa? Ya karena ini sesuai dengan semuanya itu sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan ketentuan, kebijakan dan lain sebagainya. Ya harapannya penyelewengan yang terjadi yang istilahnya yang harus kita hindari ya dapat minimal begitu kan. Nah, karena ya resiko juga gitu ya, harapannya ya tadi bisa ditekan sedemikian rupa begitu ya. Oke, Pak Irfan mungkin bisa menambahkan, Pak Irfan. Menurut Pak Irfan gimana? Mungkin kalau untuk menekankan tentang profesionalisme terhadap jabatannya, Bu. Itu gimana maksudnya? Bisa dijelaskan lebih lagi? Gini, Bu, kan suatu kejahatan itu kan berdasarkan pada struktur sosial dan tingkat ekonomi yang tinggi, di mana tindak kejahatan tersebut itu mengacu kepada petinggi-petinggi perusahaan seperti direktur yang ada di perusahaan gitu ya, Bu. Di sini kan salah satu halnya tuh kita sebagai petinggi itu kita harus menampilkan sikap profesional terhadap perusahaan yang kita emban gitu, Bu. Di mana tugas atau profesi itu untuk menetapkan seperti menetapkan standar yang telah dijelaskan tadi seperti SOP di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Jadi gini Bu, semakin tinggi profesional seseorang dalam menyadari bidangnya dan jabatannya, maka akan semakin sedikit kesempatannya untuk melakukan tindak kecurangan. Jadi mungkin kalau disoroti, kalau Mbak Ines, Mbak Zahra lebih kepada akuntan pada umumnya, kalau Pak Irfan dia menekankan kepada para pejabat ya di pemerintah atau para manajer gitu ya. Nah, tentunya mereka harus profesional. Dengan profesional itu sebenarnya ada pendidikannya ya sebelum dia melakukan kontrol dan sebagainya. Dari profesional itu kan dia melaksanakan sesuai dengan profesinya ya. Berarti profesinya sebagai akuntan yang menjabat, mungkin sebagai akuntan yang yang memperoleh atau sebuah kedudukan begitu ya. Kemudian harusnya ada satu lagi yaitu integritas ya. Integritas apa? Integritas pada profesinya. Jadi kalau profesi orang yang melaksanakan sesuai dengan profesinya, itulah profesionalisme ya, atau profesional gitu kita sebut ya. Seorang auditor dikatakan profesional ketika dia melaksanakan profesinya dia sebagai auditor dengan baik ya. Artinya dia harus memenuhi kriteria-kriteria, menjalankan sesuai dengan aturannya. Begitu juga akuntan. Akuntan dikatakan profesional ya apabila akuntan itu melaksanakan profesinya sebagai akuntan ya. Nah, kemudian dibangun ya dengan tadi sebenarnya culture ya dari Mbak Ines tadi, dengan Mbak Zahra culture ya yang harus ditumbuhkan menjadi attitude, menjadi behavior ya. Nah, ini menjadi ditambah dengan profesionalisme tadi, integritas ya. Integritas itu adalah ya bagaimana dia setia, kalau Ibu menjelaskannya ya mohon dikoreksi, kalau Ibu lebih kepada setia pada profesinya kira-kira gitu ya. Seorang dosen ya integritas sama profesinya ketika dia
mengajar sesuai dengan RPS-nya, dia mengajar sesuai dengan jadwalnya, kira-kira begitu ya. Maka ya fraud-fraud tidak terjadi begitu kan. Ada juga mungkin proses melalaikan begitu ya, sebuah profesi ketika ya tadi integritasnya nggak ada. Nah akhirnya ke bahasa melalaikan, jadi melalaikan kemana-mana, melalaikan aturan ya, jadi tidak patuh begitu ya, melalaikan ya, mungkin awalnya sedikit-sedikit ya, lama-lama menjadi bukit ya. Itu yang kasus kasus Sambo, kasus yang lainnya di kita. Bahkan yang terakhir itu Ibu lupa namanya, yang katanya membawa puluhan triliun gitu ya. Aduh ya Allah, Indonesia ini kaya banget gitu ya, tetapi ya bahasanya lara-wora kayak gitu. Nah ini kan harusnya bisa ditekan ya kalau konteksnya pemerintah begitu ya. Oke, berarti Pak Irfan lebih menyoroti dari sudut profesionalisme ya, integritas untuk tadi ya para pejabat ya. Oke, silakan Pak Arief, mungkin nambahin Pak Arief. Silakan mungkin punya pendapat begitu. Iya, Bu. Biasa audit begitu, perspektif audit saja. Jadi itu kasusnya tidak muncul dari yang dipaparkan tadi. Jadi hampir sama dengan presentasi saya yang kemarin. Di mana ini kasusnya apa sih? Nah, kayak yang barusan di Kabupaten Pinang kan sebutkan penyelewengan untuk akuntansi sektor publik dapat menjadi media untuk mengurangi atau mendeteksi penyelewengan. Nah, kasusnya di Kabupaten Pinang itu apa? Terus dengan adanya laporan sektor publik, pengaruhnya apa ya? Nah, di sini sama kayak saya minggu kemarin gak menemukan kasusnya akhirnya saya buka sendiri apa yang sudah saya temukan. Ini loh, keluar itu seperti ini. Nah, ini pendalaman kasusnya ini gak muncul itu untuk presentasi yang sekarang. Kan itu tanggapannya menurut saya. Tapi ya, jadi ya kita bisa melihat dari banyak aspek kira-kira ya Pak Arief ya. Tadi kasusnya ya, kan katanya gini, Fred itu coba Ines atau Mbak Zahra atau Mas Pak Irfan coba klik gerak, apa sih yang menyebabkan orang melakukan fraud? Nah, kita mengenal ada triangle ya, kemudian ada diamond ya, ada hexa. Coba diklik, kita coba ulas apa sih alasan atau apa sih yang orang kok fraud itu terjadi, happen gitu ya. Coba kita cari, boleh satu-satu nih, ada yang triangle bisa Mbak Ines, hexa ya, oleh Pak Irfan, misalnya Mbak Zahra diagonal ya, atau pentagon ya, bukan dia, pentagon ya. Kalau nggak salah berkembang dari 3, 5 jadi hexa gitu ya. Bahkan ada yang itu diamond ya, diamond. Coba kita coba tracer dari situ ya. Karena kan gini, orang nggak ada yang saya bekerja mau fraud tuh, nggak ada yang kayak gitu. Saya yakin lah gitu ya. Apalagi dengan screening yang ketat gitu ya. Apalagi nanti di sumpah jabatan. Kalau ANS kan ada prajabatan dulu, sumpah jabatan, ada macam-macam ya. Kalau kita sebagai orang Islam itu kita bersumpah dengan Al-Quran di atas kitab gitu ya. Kita ada, kalau orang Kristen begitu juga ya, mungkin Injil, Alkitabnya, atau yang Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya
tidak ada orang yang bekerja kemudian niatnya saya mau jadi PNS untuk fraud gitu, kayaknya nggak ada. Nah, cuma seiring dengan waktu begitu ya, ada hal-hal yang membuat dia melakukan itu begitu. Nah, ini tadi Mbak Ines sudah ketemu triangle. Tiga yang menyebabkan, kalau triangle tuh tiga ya, triangle fraud gitu ya. Coba Mbak Ines yang triangle, Mbak Zahra cari apa tadi, pentagon ya kalau nggak salah ya. Sedangkan kalau Pak Irfan diamond, yang diamondnya. Jadi ini pentagon, diamond itu adalah ini apa namanya, pengembangan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud. Mbak Ines ketemu? Oke, Ketemu, silakan Mbak Bu. Ines. So, dijelaskan supaya kita tahu nih apa yang menyebabkan fraud ya, karena pada prinsipnya tidak ada orang yang niat fraud gitu. Silakan. Jadi Bu, kalau yang itu yang ada 3 itu tuh, yang pertama tekanan, yang kedua kesempatan, dan yang ketiga pembenaran. Jadi coba dijelaskan apa itu penekanan atau tekanan itu Kalau apa? tekanan itu seseorang atau pihak tertentu pasti memiliki sebuah tekanan atau dorongan untuk melakukan tindakan penyelewengan. Tekanan dalam melakukan kecurangan itu bisa bersifat eksternal maupun internal. Kalau eksternal itu seperti keserakahan, untuk yang internalnya dalam bentuk beban kerja yang tinggi. Misal contohnya itu dalam urusan keuangan, penggelapan uang perusahaan awalnya bisa terjadi karena himpitan tekanan karena kebutuhan uang, maka pihak yang melakukan penyelewengan itu memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak dan mungkin tidak dapat diceritakan kepada orang lain, Bu. Mungkin segitu untuk yang tekanan. Yang eksternal tadi kan internal tuh. Ya. Yang eksternalnya apa? Kalau yang eksternalnya itu misalnya kayak biaya hidupnya tinggi gitu, Bu. Jadi mengambil uang perusahaan gitu, Bu. Ya, karena ini ya dunia hedon, materialistis begitu ya. Kadang kalau bapak-bapak di pressure sama istrinya, itu tuh tetangga depan dekati mobil, gantilah Pak. Terus saja sehari ya diomelin. Akhirnya dia fraud ya, mengambil. Kemudian juga ada juga ya bendahara tuh kan setiap hari pegang uang ya, lama-lama tergoda juga gitu ya. Akhirnya ngambil keeping, lapping ya, kalau di audit tuh gitu ya, ada teknik keeping, ada keeping ya, keeping, lapping begitu ya. Oke, itu baru pressure. Yang kedua apa? Opportunity ya? Iya, kesempatan, Bu. Oke, apa itu kesempatan, Ines? Mbak Ines. Kesempatan itu berhubungan dengan integritas seseorang. Ketika seseorang memiliki integritas yang rendah dan ternyata pengendalian internal perusahaan lemah, maka ada kesempatan seseorang untuk melakukan penyelewengan, Bu. Jadi tadi Mbak Ines menyebutkan kesempatan itu bisa dari rendahnya integritas ya, kesetiaan. Tapi juga tadi kesempatan itu misalnya contoh gitu, kita melihat pengguna internal yang rendah, kita ngeliat misalnya uang apa segala macam ya ada celahnya gitu ya, ada celahnya gitu, sehingga ya bisa aja kita melakukan money laundry misalnya. Ini ya Ibu coba ini boleh ya, apa namanya, ada judulnya Akuntan, yang main itu suaminya Jello tuh siapa ya, Ben Affleck. Akuntan tuh bagus banget itu ya. Nah, kalau film Koreanya, drama Koreanya Little Woman, itu berbagai fraud yang dilakukan oleh akuntan, dia profesinya akuntan. Boleh ya Bapak Ibu nonton. Ya ini kita sharing aja ya. Kalau film Korea tuh Little Woman udah berakhir, kalau di Netflix sudah bisa full apa namanya,
full episode gitu ya, kalau nggak salah 12 apa berapa ya, yang main Kim Go Eun sama Ha Ji Won gitu, apa siapa ya, lupa lah itu ya. Kalau yang ininya film baratnya Akuntan, yang main Ben Affleck, itu keren banget. Judulnya aja udah akuntan ya, apa dia akuntan yang soldier ya, dia akuntan yang tentara gitu ya. Bagus juga tuh. Ibu sih mengajarkan lah, coba pelajari ya. Nah, itu terkait dengan fraud ya. Terus kalau ada lagi film yang bagus juga, ini memang nggak disebutin akuntan ya. Judulnya itu Startup. Nah, episodenya sekitar, jadi ini mah prosesnya advance sebenarnya ya, akuisisi, tapi di dalamnya ada proses curang gitu ya, kecurangan dalam akuisisi, terutama dalam ketika dia membuat laporan konsolidasi. Bagus banget tuh, itu boleh yang main Bae Suzy sama Nam Jong Yuk kalau nggak salah ya yang main. Nah, Ibu senang film Korea, film-film ya, ada kadang ada bagusnya juga gitu ya, relate dengan dunia nyata. Boleh Bapak ya, bagaimana ternyata fraud itu bisa terjadi karena itu betul ya, karena yang cara ini disampaikan oleh Mbak. Baik, saya satu lagi ya, ada opportunity, satunya rasionalisasi atau apa ya, pembenaran. Oke, apa itu pembenaran, Mbak Ines? Pembenaran ini pelaku mencari pembenaran dari tindakannya yang salah. Melakukan pembenaran dalam kejahatan adalah motivasi agar tetap dilakukan tindakannya tersebut. Maksudnya pembenaran ini tuh biasanya bersifat situasional, seperti misalnya ini untuk tujuan yang baik, saya hanya meminjam uang ini, nanti bakal dikembalikan lagi, atau enggak saya tidak merugikan orang lain padahal dia melakukan tindakan yang salah gitu. Ya, itu biasanya dilakukan oleh bendahara ya. Bendahara tuh kadang pinjam gitu, gali lubang tutup lubang, itu namanya apa ya, kiting gitu ya. Oke, Mbak, yang tadi Pentagon tuh siapa ya? Mbak Zahra ya, Ibu nyuruh Diamond ya, Mbak Zahra. Diamond apa Pentagon? Diamond. Pentagon, Ibu. Pentagon, oke. Pentagon. Yang 3 nggak usah disebutkan lagi, yang berbeda aja dari yang disebutkan oleh Mbak Ines. Karena itu kan prosesnya development, hasil riset yang pengembangan. Kenapa alasan-alasan kita melakukan fraud gitu ya. Bukan kita lah, seseorang ya, jangan kita lah ya. Alhamdulillah mindalik kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang fraud sekecil apapun itu ya. Silakan Mbak Zahra. Ayo silakan. Dalam di sini teori Pak Irfan ya, jelasin. Iya, Bu. Dalam teori fraud Pentagon ini menambahkan 2 elemen fraud lainnya, yaitu kompetensi dan arogansi. Jadi 5 itu berarti 3-nya dari Mbak Ines kan? Ya. Iya, Opportunity, pressure, rasionalisasi, kebenaran tadi, kemudian ditambah tadi potensi dan arogansi. Kompetensi itu yang dipaparkan dalam teori fraud ini yaitu kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Oke, kasus Little Woman ini banget. Nah, sebentar ya Mbak Zahra, nanti kasus Little Woman itu film itu dia menggelapkan 70 miliar wons ya. Itu ini kompetensi, saking pinternya dia akhirnya jadi makanya perlu, kalau karyawan tuh perlu job rotation tuh ya penting ini, karena kalau orang yang sudah bekerja di situ lama begitu menjadi ahli kan, expert, sehingga lubang-lubangnya tuh dia tahu banget gitu. Nah, persis lah begitu ya. Oke, lanjut Mbak. Ini kompetensi, satunya lagi apa tadi? Arogansi. Silakan Mbak Zahra. Arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Jadi ya kasus Sambo.
Kasus Sambo kan dia overdance, ya merasa gampang lah, bisa lah gitu ya, gitu saya kan siapa, saya kenalan saya siapa gitu ya, orang dekat saya siapa, di belakang saya siapa, akhirnya arogansi begitu ya, dengan enaknya aja melenggang ya. Memang kenyataannya juga seperti itu ya. Kasus Sambo, banyak kasus-kasus koruptor termasuk ya, masih ingat ya yang kasus massal gitu, korupsi massal anggota DPRD Kota Malang ya. Waktu itu di bawah satu bus, coba bayangkan, turun dari dari bus gitu ya, pakai baju oranye, rompi oranye, terus nggak malu gitu, dada-dada serasa selebriti. Hari gini ya Allah, saya tuh sedih banget gitu ya, dilakukan oleh wakil rakyat berjamaah gitu ya. Aduh, berjamaah korupsinya, berjamaah dosanya, berjamaah, Masya Allah, inna rajiun gitu ya. Itulah bangsa ini. Itu dari arogansi, karena yang merasa tadi kan, siapalah saya gitu ya. Ya termasuk pernah dalam satu, Ibu lupa ya, waktu itu waktu baru keluar tuh Angelina Sondakh gitu ya. Alasannya kenapa ya, salah satunya dia merasa gitu ya, yang berkuasa pada waktu itu Partai Demokrat begitu ya. Ini Ibu sampaikan bukan ini rasionalisasinya Ibu ya, Ibu bolehlah nanti dicari ininya dicari videonya begitu ya, wawancara. Kalau nggak salah tuh asal dengan Najwa nggak ya, Ibu lupa tuh ya waktu itu. Ya dia sampaikan ya pada waktu ya, merasa gitu ya, kalau saya melakukan itu nggak apa-apa lah gitu ya, kadang akan dibantu lah, akan apa segala macam. Ternyata ya mungkin sepandai-pandai katak melompat ya pasti ada jatuhnya begitu kira-kira ya. Oke, Pak Irfan, tambahkan Pak Irfan ya. Pak Irfan kan ini ya Diamond ya. Ya Diamond Bu. Diamond tambahin satu lagi kalau Diamond yaitu berarti nambahin 2 lagi kalau nggak salah ya. satu lagi Bu, capability Bu. Satu lagi. Iya Bu. Oh apa? Capability Bu. Capability. Iya, Oke. kemampuan Ulangi ya Pak, individu. berarti Ya. sebentar Pak, berarti kita 3 ada di Mbak Ines ya, opportunity, pressure, satunya lagi rasionalisasi ya, pembenaran ya, merasionalisasi. Kemudian 2 ditambahkan dari Mbak Zahra ya, dengan pentagonnya, yaitu ditambahkannya apa tadi Mbak Zahra? Kompetensi dan arogansi. Dan satu lagi yang menyebabkan terjadinya fraud yang nanti akan disampaikan oleh Pak Irfan adalah capability. Silakan Pak Irfan dijelaskan, Pak Irfan, capability itu apa? Baik, capability adalah kemampuan individu yang memainkan peran utama mengenai apakah fraud dapat benar-benar terjadi, di mana harus memiliki kemampuan untuk melihat celah untuk melakukan fraud sebagai peluang untuk mengambil keuntungan secara terus-menerus. Oke ya. Ya. Jadi biasanya ya orang yang melakukan fraud, terutama yang money laundry, gali lubang tutup lubang, ya itu adalah orang-orang yang memang expert di bidang itu, gitu. Expert di bidangnya ya. Ya tadi istilahnya capability. Jadi ternyata capability itu bisa menjadi penyebab terjadinya fraud. Ya, makanya apa yang harus dilakukan ya, capability itu penting, tapi harus ada kontrol ya. Makanya biasanya kalau di perusahaan-perusahaan tuh dibangunlah gitu ya, dengan religi ya, ada pengajian, ada apa, diulik tuh insting bukan insting ya, jadi kerohaniannya gitu ya, value kerohanian, supaya ya, karena agama itu mengatur ya dengan furqonnya. Kalau kita agama Islam, Al-Quran dan hadis itu mengatur ini boleh, ini nggak boleh gitu. Ini loh kalau kita mau jalannya lurus, jalannya baik, jalannya selamat begini. Kalau begini nggak selamat loh gitu ya kira-kira. Nah mudah-mudahan tadi kapabilitas yang dibangun dengan itu nanti yang muncul value-value yang baiknya begitu ya. Tapi kalau yang ya tadi yang ini akhirnya kapabilitasnya itu untuk untuk hal yang negatif. Contoh misalnya hacker itu kan fraud juga. Ketika udah hubungan dengan uang, hacker tuh fraud. Nggak mungkin lah orang yang menjebol sistem, menjebol menembus pangkalan rahasia dan lain sebagainya ya. Lepas dari apapun motivasi ekonomi atau apa dan lain sebagainya, tapi itulah fraud kan. Karena dia punya kapasitas gitu ya. Punya kapasitas. Ditambah dengan tadi Mbak Zahra menyebutkannya di Pentagon ada kompetensi. Kompetensi itu kan dibangun skill kan. Kompetensi itu skill.
yang dibangun. Kalau kapabilitas tadi kemampuan ya, skill ya. Misalnya kayak akuntan ya kita ya ilmu akuntannya ya tahu banget ini boleh gitu ya. Makanya kenapa LIFO nggak boleh ya di IFRS? Karena tadi dipakai oleh orang-orang karena dia akan menghasilkan LIFO itu akan menghasilkan laba yang tinggi gitu ya. Sehingga ini bisa digunakan untuk tadi ya salah satunya untuk fraud gitu ya. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan ya ini kita semua begitu ya nanti pada kapasitas kita masing-masing di tempat kita bekerja, mudah-mudahan ingatlah itu bahwa ada banyak faktor orang melakukan fraud begitu dan kita mudah-mudahan dilindungi dari faktor-faktor itu walaupun kita memiliki atau menghadapi faktor-faktor itu tidak terjebak pada fraud ya. Oke, Pak Nawawi mau ada yang disampaikan Pak Nawawi? Boleh, ini the last call nih saya. Ini udah jam 21.35 ya Allah, udah 9:30 ya. The last nih Pak Nawawi, saya pengen closing dari Pak Nawawi nih. Mangga. Siap ya. Artinya kita harus kembali kepada tupoksi kita ya. Jangan sampai kita melebihi dari tupoksi kita ya. Akhirnya jadi over dan tadi ya, merasa gitu ya, merasa benar, rasionalisasi, merasa nggak apa-apa saya melakukan ini. Di belakang saya kan ada komjen siapa gitu ya, ada Kapolda, ada Kapolri. Padahal ingat ya bahwa ya, kita sebagai muslim ya, kita ada maha intelijen. Ya, inspeksi ya, inspektorat gitu, yaitu Rokib dan Atid yang siap mencatat kebaikan dan keburukan kita dan ada maha auditor ya Allah SWT ya. Ya mudah-mudahan kita semua ya, kita Unisba begitu ya, value-value Unisba, mujadid dan mujtahid ya. Jangan tambah satu lagi ya, mustahil, awas loh ya Bapak Ibu. Bergurau. Oke Bapak Ibu, karena ini sudah malam ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini semua kita kuliah hari ini walaupun di sela-sela Bapak Ibu yang lelah begitu ya, mohon maaf sekali ya. Mohon maaf Ibu atas nama pribadi sebagai pengampu begitu yang mengadakan kuliah hari ini begitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di hari Sabtu sesuai dengan jadwal Bapak Ibu hanya mengisi e-kuliah. Tidak ada presentasi karena sudah ya, dan tidak ada kuliah Zoom dari Ibu ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, atas keberkenankannya kuliah pada hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya, ada salah, ada hilaf ya. Terima kasih. Kita sama-sama menutup dengan bacaan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat akhir pekan ya Bapak Ibu. Besok hari Jumat, hari yang berkah ya. Bapak Ibu salam sehat buat keluarga dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu, saya live duluan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama ya, saya live.